Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik, teman-teman, rekan-rekan. Selamat siang. Sudah lumayan ada banyak participate. Oke. Untuk pembukaan, saya mau menjelaskan sedikit tentang acara Legal Expo 2021 ini. Acara ini diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 91, berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center atau IDLC, dan merupakan rangkaian dari program acara puncak alumni Mutiara Angkatan Alumni FHUI 91 yang memakai tagline Together for Good, bersama untuk kebaikan. Secara umum, acara Legal Expo ini ada 139 session, terdiri dari 48 kelas webinar, 39 kelas meet and greet, dan 52 sesi podcast. Semuanya dibawakan oleh narasumber rekan-rekan saya, alumni FHUI 91 yang kece dan ganteng dan cantik, dengan jumlah total kontributor mencapai lebih dari 91 kontributor. Nah, di dalam Legal Expo ini juga kami meluncurkan buku dengan judul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 91, serta memfasilitasi forum informasi beasiswa yang tentunya sangat berguna bagi para pencari beasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, melalui Legal Expo 2021 ini, semua peserta juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program mentoring dan magang di berbagai perusahaan, law firm, lembaga pemerintahan, Bank Indonesia, yang di dalamnya juga bernaung alumni dari FHUI 91. Untuk detailnya bisa dilihat di websitenya IDLC. Nah, selanjutnya sesuai dengan misi dari acara Legal Expo 2021 ini, kami berharap informasi yang kita share di sini bisa memboost your career, advance your studies, and expand your network in field and jadi Anda akan bisa menjadi seorang profesional di bidang hukum atau menjalankan profesi di bidang hukum dengan jauh lebih baik dari kita sekarang ini. Meet and greet pada sesi kali ini kita akan bertemu dengan sahabat saya yang cantik sekali. Terima kasih loh Mbak. Akan menyampaikan sharing suka duka, tips and tricks ya, yaitu Mbak Yana Sukmadewi SH KNMH. Mbak Yana ini sekarang bekerja sebagai General Counsel di PT Paragon Technology and Innovation, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Ibu Nur Hayati Subakat
pionir kosmetik halal, dan produk-produk yang sudah cukup dikenal akrab menemani wanita Indonesia khususnya seperti Wardah, Makeover, Emina. Alhamdulillah. Nanti Mbak Yana akan cerita jauh lebih banyak dan teman-teman, adik-adik semuanya bisa langsung bertanya dan berdiskusi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita dengerin sharingnya Mbak Yani. Saya persilakan. Terima kasih banyak Mbak Diana, senang sekali pada kesempatan siang ini ditemenin nih sama orang yang sangat spesial, namanya Mbak Diana. Mbak Diana itu juga asik banget deh pokoknya ya. Nah, tapi kan ini hari Jumat ya Mbak Diana ya. Kayaknya kita kalau Jumat tuh kita santai aja gitu ya, meet and greet gitu kan. Nah, mungkin sebelum memulai saya mau ngasih pantun dulu nih buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Saya lihat kita masih nambah nih sambil menunggu teman-teman yang habis sholat Jumat. Mungkin ya. Kalau lihat dari pengalaman yang mungkin ada yang masuk ya Kakak ini suaranya. Oke, saya kasih satu pantun. Hari Jumat pergi ke kafe, minum kopi dan makan bolu. Peserta webinar yang kece-kece, mari ngerumpi yuk berbagi ilmu, gitu ya. Jadi teman-teman, niatannya itu nih kita sekarang karena judulnya meet and greet, kita saling bersapa gitu ya. Tapi memang saya juga siapkan sedikit slide supaya teman-teman itu bisa juga dapat ya sesuatu lah ya yang bisa diingat mungkin dari sesi saya dan Mbak Diana nih di siang hari ini. Nah, saya lihat ada sekitar 23 ya. Mungkin saya undang deh 5 orang aja gitu ya untuk open mic untuk memperkenalkan dirinya gitu ya. Sebagai permulaan nih, 5 orang dulu gitu. Silakan. Ya, jangan malu-malu, ada giveaway dari Mbak Yana nih. Iya. Silakan open mic yuk. Silakan. 5 orang yang cewek-cewek. Ada yang mau coba open mic untuk kenalan nama aja gitu? Namanya siapa? Ya, silakan. Halo, selamat Ya, Mbak Raden Gitawati ya? Perkenalkan, nama saya Raden Gitawati Purwana, biasa dipanggil Gita. Saya dari Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Oke. Angkatan 2021 ganjil. Terima kasih, Bu. 2021 loh Mbak Diana, kita angkatan berapa? Merasa jompo ya? Iya, makasih ya Mbak Gita. Oke, Mbak Gita yang pertama nih, istimewa banget. Mbak Rani dicatat ya, Mbak Gita yang pertama nih. Dia dapat paket Wardah Being for the First Timer nih. Oke, siapa lagi? Asik. Yang kedua, 345. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ada juga ya. Silakan sebutin namanya. Mbak Yana siapin paket buat cowok juga nggak? Oh, ada dong. Oh, oke. Kita udah punya paket cowok namanya Kaf, Mbak. Oh, oke. Lengkap ya. Ya, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Hapsi. Oh, Mas Hapsi kelihatan ini nggak open ini ya, nggak open cam ya. Iya, Bu, kameranya sedang bermasalah, mohon maaf. It's okay. Ya, Mas Hapsi dari mana? Saya dari UPN Veteran Jakarta, Bu. Oke. Fakultas Hukum berarti ya? Saya FEB, Bu, Fakultas Ekonomi. Oh, oke. Ya. Keren nih, ada lintas ini juga fakultas. Oke, makasih ya Mas Hapsi. Mas Hapsi. Terima kasih. Ada lagi yang ketiga 45? Halo Ibu, Yes, siapa ini? saya Kedzia Bu. Nama saya Ya, Kedzia. Kedzia ini datangnya juga pagi loh Mbak Rani. Nama saya Kedzia, saya dari Magister Kenotariatan UI, sama kayak Gita, angkatan 2021 ganjil. Saya juga sih dulu tahun berapa nggak tahu, lama banget. Oke. Jadi ini barengan ya, seangkatan ya Mbak Gita sama Mbak Kedzia. Oke, Iya, makasih. Ya, yang keempat dan kelima. Saya mungkin ya, Bu. Silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Rezeki Aldila. Saya alumni Undip angkatan tahun 2018, Magister Kenotariatan. Di absen. Oke, makasih banyak Mbak Aldila. Banyak anggota ini nih, notariat yang ikut hadir. Oke, yang terakhir, yang kelima. Silahkan, monggo.
Nggak hanya fakultas hukum nih, boleh semua fakultas ikut join di sini ya. Ada mau jadi yang kelima? Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam ya. Saya dari umum ini Bu, ya Ibu rumah Boleh. tangga dari Jember, Boleh. Jawa Timur. Nama ibu siapa? Saya lagi mencari asal suara nih. Zuhana Anibudin Zuhro. Mbak Zuhana ya. Oh iya, Anibudin Zuhro ya. Dari Jember. Dari Jember, Jawa Timur. Masya Allah, senang sekali bisa berkenalan dari Jember dan Jawa Timur. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah 5 orang pertama tadi ya, memperkenalkan diri. Nanti Mbak Rani dimasukkan ke list calon penerima hadiah. Oke, nah mungkin sayang sekali kita mungkin tidak sempat berkenalan semuanya ya Mbak Diana ya, karena ada 24, takutnya kelamaan juga. Mungkin kalau boleh izin, Mbak Diana, saya boleh share screen ya untuk mulai cerita-cerita sedikit ya. Boleh, silakan. Saya coba share screen. Nah, ini dia. Bentar ya, sebentar. Nanti kalau ada yang mau tanya bagaimana tipsnya awet muda, boleh juga. Kalian dikasih contoh produk-produk yang cocok yang mana? Udah kelihatan kah? Oke, kelihatan. Oke. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa diperkenalkan oleh Mbak Diana. Saya General Konsul di PT Paragon Technology and Innovation. Saat ini saya tuh kepingin ngajakin teman-teman ngomongin sedikit deh, let's embrace your legal career journey gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang background-nya bukan hukum, karena tapi more or less sih mudah-mudahan cukup aplikatif untuk semua bidang ilmu yang teman-teman punyai gitu ya. Nah, ini sedikit background atau CV-nya saya ya. Jadi kenapa kita perlu juga ngelihat ini CV, salah satu contoh gitu ya. Karena nanti teman-teman pada saat mulai mencari kerja, pasti hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman di sini tuh bikin CV gitu. Nah, ya kurang lebih tuh CV itu seperti ini ya. Kita sebutin nih pekerjaan kita di mana. Nah, ini saya buat singkat. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan yang logo-logonya saya taruh di situ. Nah, kita juga perlu menyampaikan nih pendidikan kita dari mana sih gitu ya. Nah, ini pendidikan saya, kebetulan saya jaket kuning, saya 3 kali alhamdulillah diwisuda di Depok ya, di Belairung. Nah, terus kemudian teman-teman juga jangan lupa kalau pernah ikut berorganisasi di kampus atau dimanapun, ditulis juga nih organisasinya apa. Nah, kalau saya ikut organisasinya itu, saya kebetulan Vice President ICCA, yaitu Persatuan Perkumpulan In-House Counsel di Indonesia. Saya Sekjen juga di Masyarakat Indonesia Anti Penipuan, anti pemalsuan, dan saya juga wakil sekjen di Perkosmi. Kurang lebih seperti itu CV dari saya. Nah, selanjutnya apa nih yang kita mau obrol-obrolin nih? Yang mau saya obrol-obrolin tuh sebenarnya saya asumsi teman-teman mungkin masih di bangku kuliah ya semuanya, jadi belum lulus-lulus banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua banyak yang masih di bangku kuliah, perlu banget nih diingat gitu ya, kalau kita graduate dari law school itu, kita harus penuh, ransel kita tuh harus full loaded bag gitu ya, harus penuh gitu. Ngapain aja sih gitu ya, jangan lupa gitu ya, ternyata waktu kuliah itu yang cuma 4 tahun itu sangat singkat loh gitu ya, kita bisa bilang gini, soalnya kita udah cukup lama lulus ya Mbak Diana ya. Kita udah lulus. Ini udah mau ulang tahun ke 30. Ya, acara ini dalam rangka kita reuni 30 tahun, teman-teman. Jadi kebayang nggak sih 30 tahun gitu ya, waktu kita kuliah di bangku S1 itu cuma 4 tahun gitu ya. Tapi ternyata 4 tahunnya kita itu tuh harus kita maksimalkan gitu ya. Ransel kita itu harus full loaded lah gitu. Karena apa? Karena disitulah awal mula nanti kita meniti karir nih di bidang hukum gitu. Nah, ada beberapa quote yang saya suka di sini. Misalnya Abraham Lincoln tuh bilang, the leading rule for the lawyer is for the man of every calling is diligent. Jadi memang mau nggak mau tuh harus rajin kalau mau jadi lawyer ya, karena memang
disiplin ilmu dan profesinya sangat membutuhkan kita itu menjadi makhluk yang sangat rajin macam-macam lah. Nah, kita juga harus ingat nih kalau kita mau jadi lawyer, kita harus kompatibel gitu ya. Kompatibel itu apa sih? Kompatibel itu kita itu harus bisa ditempatkan di mana aja. Kita cocok-cocokan aja deh gitu, ditaruh di sini cocok, ditaruh di situ cocok. Jadi di segala jenis medan atau industri kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ini yang paling penting kalau buat saya gitu ya. Harus suka baca gitu. Karena dunia ini tuh kayaknya harus apa ya, kalau kita nggak baca tuh kita bisa outdated gitu ya. Jadi orang-orang yang membaca itu tuh sebenarnya yang mampu memiliki dunia. Ini quote yang saya suka. Nah, apalagi nih yang mesti teman-teman semua ngertiin kalau masih di bangku kuliah gitu ya. Yang pertama tuh harus ngerti dunia nyata gitu ya. Dunia nyata itu mungkin berbeda dari dunia kita sebagai student gitu. Ngertiin dulu, terus kemudian kita belajar familiar sama isu-isu yang ada sekarang ini, apakah legal atau pengetahuan umum lainnya. Terus kita juga observe gitu ya, udah mulai observe apa sih informasi apa yang perusahaan punya gitu ya, karena setiap perusahaan biasanya suka ngasih informasi gitu ya, dia suka open job position gitu kan, ada open house segala macam, law firm juga seperti itu. Nah itu kita harus observe semua gitu ya, kita harus siap-siap nih, karena itu nanti kita akan masuk ke situ gitu ya, soon after kita mungkin graduate gitu. Nah, setelah kita semua lulus, selesai gitu ya, kita harus completing our session di situ dengan baik, kita itu kok dia pindah ya. Nah, itu kita harus get ready for the job gitu. Jadi yang udah kuliah dirapiin dulu, the best you can. Terus kita udah selesai di kuliah itu, terus kita kemudian pindah harus cari kerja gitu ya. Kita harus cari kerja gitu. Nah, sebelum itu kita harus ingat nih. Jadi yang namanya networking itu dimulai itu sejak kapan ya? Sejak dari kuliah juga gitu. Awal-awal kita mau cari kerja gitu ya, bahkan mulai dari sekarang misalnya masih tadi di bangku kuliah, kita udah harus mulai network nih. Kita tanya-tanya teman gitu ya. Kadang-kadang nanti kalau kita udah lulus, kita ada teman kita yang duluan dapat kerja gitu. Nah, itu jangan lupa tuh. Itu penting banget buat kita tahu, penting banget informasi yang diberikan oleh teman-teman kita sendiri gitu ya Mbak Diana. Soalnya kan kadang-kadang kita dapat kerjaan juga dari info teman ya Mbak Diana. Banget. Ya. Kadang nggak cuma teman seangkatan, tapi juga mungkin membina hubungan dengan senior atau bahkan junior kita juga itu suatu saat pasti berguna. Kadang-kadang dari dosen juga bisa ya Mbak Diana ya? Iya. Oke, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini hanya sharing gambaran ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung sih ya, silakan aja. Karena nggak bebas-bebas aja, tanya santai. aja langsung, santai. Kalau ini sih hanya memberikan gambaran singkat nih. Kalau kita nanti ngelamar kerja kayak apa sih gitu ya prosesnya. Yang pertama pasti ada selection proses, terus kemudian ada masa probation atau masa percobaan, terus kemudian mulai deh karir kita sebagai legal counsel seperti itu. Nah, ini yang saya janjikan saya mau ngasih tipsnya ya. Jadi yang pertama tentunya sebelum mulai bekerja kita pasti dong harus win the selection process dulu gitu ya. Awal mula banget gitu. Awal mula banget pasti prepare CV-nya nih. Nah, di CV itu yang paling penting teman-teman ingat apa? Activities-nya jangan lupa dimasukin juga ya, karena kan kita baru mulai nih, ibaratnya kita baru fresh grad, terus udah gitu belum banyak pengalaman gitu ya. Nah, makanya jangan lupa kalau kita ikut berorganisasi di kampus atau kita punya social project gitu atau environmental project itu dimasukkan seperti itu. Nah, jangan lupa kita juga harus proporsional sama truthful. Jadi ya memang apa adanya kita tulis lah ya dengan baik, jangan dibesar-besarkan kayak wah ini banget gitu ya hebat, padahal kita sebenarnya tidak gitu ya, itu tidak boleh. Nah, terus sama jangan lupa nih kalau kita ngelamar kita match sama kualifikasi yang diminta gitu ya. Jadi kalau
misalnya opening position-nya di bank, terus kemudian kita senang banget sama bank ini, tapi ternyata dia bukanya untuk misalnya lulusan ekonomi gitu ya, kan nggak matching, itu juga nggak bisa gitu. Nah terus kalau sekarang tuh biasanya memang kita harus aktif ya di LinkedIn gitu ya, karena di LinkedIn juga banyak informasi, banyak ilmu-ilmu yang kita bisa serap. Nah setelah kita siapin CV, kita kirim gitu ya, terus kan kita nunggu nih ya, ceritanya kita nunggu di interview, dapatlah gitu ya suatu jadwal interview dari suatu perusahaan atau suatu law firm gitu ya. Yang paling harus diingat, jangan pernah kita datang ke interview kita nggak siap-siap gitu. Jadi semua interview kita tuh harus prepare gitu ya. Apa nih preparation-nya? Misalnya mempelajari institusinya atau law firm-nya, terus kemudian kalau bisa kita tahu nama siapa yang akan menginterview kita, mungkin kita pelajari gitu dia siapa gitu ya, supaya kita lebih enak dan punya background informasi yang akan menolong kita. Nah, ada satu proses juga psikotes gitu ya. Nah, psikotes itu cukup common, ada diberikan di perusahaan gitu. Resep psikotes kalau yang saya pikirkan tuh kita tuh harus istirahat aja, istirahat, terus malamnya tidur yang cukup gitu ya, badan sehat, lagi happy, and then psikotes gitu ya. Jadi psikotes itu biasanya sama kayak teman-teman dulu psikotes mungkin awal mula mau kuliah ya, atau waktu baru-baru lulus SMA. Nah, cuman memang psikotes untuk pekerjaan dia lebih melihat personality teman-teman gitu. Nah, biasanya di personality itu teman-teman dilihat apakah cukup mature gitu ya, apakah ready to work, apakah bisa teamwork gitu. Jadi banyak hal yang dilihat dari sisi bukan hanya skill individunya saja seperti itu. Nah, ada juga pastinya written test ya. Halo? Tadi kayaknya ada yang ini. Lanjutkan aja, mungkin itu nggak sengaja. Oke. Tapi suara saya kasih tahu ya kalau suara saya beneran. Nah, terus kemudian ada juga yang pakai metode focus group discussion gitu ya. Jadi teman-teman dikumpulin yang calon manajemen trainee atau apa dikumpulin sama-sama gitu ya. And then terus perusahaannya atau firmnya tuh kasih tahu ada suatu apalah gitu ya, suatu case atau suatu bisnis case dibagi. Nah, masing-masing tuh harus mengemukakan pandangannya, menganalisa, tetapi itu dalam bentuk grup gitu ya. Nah, kemudian ada triknya nih kalau kita menghadapi seleksi di FGD ya, FGD gitu ya. Yang pertama kita tuh harus latihan ya, how to involve and share your ideas. Oh, itunya Bu Diana. Gitu ya. Kadang-kadang kita kalau ujian sendiri gitu ya, tes sendiri itu kita bagus gitu ya. Tapi beda loh kalau kita ternyata duduk di focus group discussion, ketemu sama orang-orang lain yang kita baru kenal gitu. Nah, itu harus latihan deh tuh gimana caranya kita bisa belajarlah pairing gitu ya. Kalau misalnya aktif di organisasi mungkin itu udah sering gitu ya. Tapi kalau yang enggak, ya kita mesti latihan deh, cari buddy kayak cari teman-teman atau orang tua, keluarga gitu ya. Gimana caranya kita bisa ngomong yang bagus di dalam grup, nggak hanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, di FGD itu biasanya ada suatu subjek ya. Kita stay fokus sama subjeknya itu apa gitu ya. Kita harus tahu yang ditanyain apa sih ini case-nya kayak gitu. Nah, terus kan nanti akan banyak tuh, let's say FGD-nya terdiri dari 6 orang. Dari 6 orang itu mungkin ada yang aneh ngasih analisanya gitu ya. Nah, kita jangan sampai tuh put that person in the corner gitu ya. Jangan memojokin, ngetawain, kamu mah gini-gini nggak asik gitu kan. Nah, itu enggak. Jadi kita tetap aja, kita fokus sama subjeknya, kita fokus sama deliverable kita aja gitu. Kita nggak perlu terpengaruh dengan orang lain gitu ya. Nah, terus being active and relevant is the key ya. Jadi kalau di FGD cuman memperhatikan, diem, nyatet, nggak ngomong, udah selesai. Kita pasti nggak kepilih gitu. Karena justru di FGD itu kita ngelihat how can be an active person gitu ya. Jadi ngomong itu speak up harus banget, tapi harus yang relevan gitu. Jangan asal ngomong terus nggak relevan gitu kan. Nah, susahnya memang gimana nih kalau misalnya kita nggak tahu apaan. Nah, itu susah. Itu memang susah, tapi kita cari cara yang aman ya untuk supaya kita bisa mengemukakan opini kita secara netral gitu ya. Jadi harus putar otak gitu ya. Gimana caranya kita tetap bisa ngomong, kita nggak terlalu tahu, tapi kita kelihatan bahwa kita berusaha untuk mengerti materi tersebut gitu.
Nah, teman-teman, Mbak Yana, yes, ini kalau yang mengenai FGD, mungkin nggak semua perusahaan ya menerapkan iya, iya, apa namanya rekrut betul, iya, scheme yang menggunakan FGD ini. iya, iya, Boleh betul nggak sih, minta dibagi apa tipsnya? ya. Biasanya itu topik yang akan dibahas dalam FGD ini diinfokan dulu nggak ke calon Oh, yang enggak. datang atau tidak? Nah, kalau iya bagaimana tips? Oh, iya, Kalau enggak, kita harus ngapain gitu untuk ya. mempersiapkan bola liar yang mungkin akan kita hadapi gitu. Iya, iya. Iya, betul, betul. Jadi gini Mbak Diana, kalau pengalaman saya ya FGD itu tidak dibagikan kalau pengalaman Oke. saya. Jadi langsung ya, langsung pada saat itu On kita the spot. dikumpulkan on the spot 6 orang atau 5 orang gitu ya. Nggak terlalu banyak gitu ya. 10 I think itu paling banyak. Nah, nanti akan dikasih suatu materi yang sebenarnya relevan dengan perusahaan tersebut. Kalau itu sebuah Oke. perusahaan ya. Kalau law firm mungkin suatu case yang happening atau suatu case yang mungkin pernah dihandle oleh law firm itu tersebut gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh dari situ gitu, nggak jauh-jauh dari ceritanya. Misalnya kalau consumer goods pasti dia case-nya consumer goods gitu. Ya. Jadi Ya, mungkin. tips pentingnya adalah sebelum kita datang ke suatu wawancara atau proses rekrutmen, kita kenali dulu siapa Iya, ini gitu kan. betul. Nah, dengan banyaknya informasi di website di mana-mana ya mungkin ini bisa jadi modal. Ya harus Ya, milah juga karena belum tentu semua itu benar kan. betul, betul. Oke. Dan sebenarnya ya Mbak Diana pada saat FGD itu mereka tuh nggak benar-benar nyari solusi yang benar gitu ya, kayak harus benar jawabannya gitu kan. Itu enggak sebenarnya, tapi mereka cuman perlu ngelihat mana orang yang bisa speak up sebenarnya, bisa menyampaikan apa namanya ada apa yang di kepalanya tuh dengan benar gitu. Terus berani ngomong nggak sih nih gitu ya. Jadi itu skill yang sebenarnya memang harus dilatih ya dari sejak kita kuliah gitu ya mungkin ya. Karena kalau kita nggak sering latihan, nanti kita kagok sendiri gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman suka dengar silence is gold gitu ya. Nah, kalau FGD itu enggak gitu. Kalau kita diem benar-benar lewat, coret, nggak bisa ngomong gitu. Nah, sama ya itu tadi, practice make perfect gitu ya. Nah, kalau teman-teman di Fakultas Hukum sih alhamdulillahnya ya pasti sering tuh ya di kelas ada presentasi ya kan. Ada apa namanya kayak bikin apa ya mood court atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh udah bagus tuh latihan-latihan yang dari kuliah tuh untuk bekal nanti di pekerjaan gitu ya. Terus mana tahu pas apply ada FGD juga gitu ya di proses seleksinya gitu kan. Nah, jadi itu akan membantu sih Mbak Diana. Ini ada pertanyaan dari Devi Mistiani. Ya. Selamat siang Bu Yana, saya Devi dari staf kantor notaris. Bu, izin bertanya, tips menjadi seorang in-house counsel dan kendalanya apa aja? Nah, mungkin bisa dijawab. Ya, jadi sebenarnya kalau tips, jadi tipsnya dulu ya, kalau tipsnya itu tentu saja kita harus bisa yang ini tadi nih, yang di layar ini Mbak Diana, kita harus win the selection process ya. Karena untuk masuk ke perusahaan, dia kan ada seleksinya tadi kan, nah tergantung perusahaannya itu misalnya, cara rekrutmennya seperti apa. Jadi kita persiapkan kalau ada open position gitu ya di suatu perusahaan, kita pelajari tentang itu dan kita siapkan yang terbaik gitu ya, prepare your best CV, terus kemudian kita kirimkan, jangan telat, terus getting ready for interview gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya nanti udah masuk, terus kemudian kendalanya apa itu ada di next slide saya, boleh sekalian ganti ya. Ini ada pertanyaan yang rada nyambung juga, mungkin nanti yang dijawab dari Guma. Izin Bu, apa sih bedanya legal officer, lawyer, dan in-house counsel? Nah, terus kebetulan Guma ini mahasiswa hukum semester akhir dan sangat berminat untuk menjadi in-house counsel seperti Mbak Yana ya. Kira-kira apa tipsnya? Mungkin nanti bisa jawab. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau profesi legal itu kan ada yang dia bekerja in-house seperti saya di dalam perusahaan gitu ya. Ada juga yang advokat gitu ya, dia di law firm gitu. Nah, secara garis besar sih seperti itu bedanya. Jadi
Kalau yang advokat, yang di law firm, dia itu tidak bekerja untuk dia bekerja untuk kliennya nanti. Jadi ada di law firm, terus dia nanti akan di-assign gitu ya, membantu perusahaan siapa gitu ya. Kalau in-house, saya lawyer juga SH gitu ya, tetapi saya hanya bekerja untuk perusahaan saya sendiri seperti itu. Jadi saya tidak memberikan advice gitu ya untuk perusahaan orang lain, tetapi lawyer itu, advokat itu yang ada di law firm itu siapa saja yang siapa saja gitu yang mau meng-hire, terus kemudian ada kecocokan, maka si advokat itu atau external lawyer tadi, kita suka bilang juga sebagai external lawyer, bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Tentunya ada masing-masing ada requirement-nya sendiri ya. Harus punya apa, kalau dia litigasi harus punya apa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan menjawab tadi ya. udah belum? Tipsnya udah dijawab belum, Bu? Ini ada di sini next-nya, boleh ganti slide dulu ya. Oke. Nah, jadi ini sabar dulu yang tips karena ini relevan sama dua slide saya selanjutnya gitu ya. Pas sudah masuk gitu ya. Saya boleh izin bertanya? Oh iya boleh, silakan. Ibu, tadi setelah melihat CV dari Bu Yana, saya tertarik mengapa dan apa alasan Ibu mengawali karir dan sampai sekarang itu tetap berada di perusahaan FMCG, dan kira-kira bagaimana ya Ibu untuk masuk di perusahaan FMCG, karena biasanya rekrutmennya melalui manajemen trainee yang lumayan sulit gitu Bu. Terima kasih. Iya. Ini dengan Mbak siapa tadi yang bertanya? Kezia Bu Diana. Kezia ya. Iya, Mbak Kezia. Jadi sebenarnya ini tadi bagaimananya itu relevansinya sih di sini nih tadi. Kita memang mau nggak mau harus lolos selection testnya. Jadi prepare CV, terus kemudian mempersiapkan diri untuk interview, terus kemudian lolos psikotes, terus kemudian ada written test, terus kemudian kita isi gitu ya. Terus kalau di FMCG biasanya ada focus group discussion. Kita harus melewati tahapan-tahapan ini semua gitu ya. Nah, kalau untuk in particular tentang saya, kenapa saya di FMCG, mungkin tuh saya nggak merencanakan ya saya pengen di FMCG gitu ya, karena waktu kita kita baru selesai kuliah tuh basically yang mana duluan nerima saya itu yang saya kerja deh gitu ya. Kita nggak punya keleluasaan untuk memilih gitu ya sebenarnya gitu ya. Nah, pada saat itu memang saya keterima di Unilever gitu ya, setelah pernah di banking sebentar gitu, saya keterima di Unilever. Saya sangat happy bekerja di situ gitu ya. Kemudian lama deh keterusan gitu ya. Saya berkarir cukup lama di sana, 18 tahun. Nah, karena udah lamanya di FMCG, akhirnya jadi relevannya tuh sama FMCG juga gitu. Karena pas begitu ngelamar-ngelamar lagi, lebih fit lagi, sama FMCG juga nih kayaknya, kayak gitu. Jadi sesuatu yang jadi concentrate aja gitu. Jadi concentrate aja karena kebiasaannya menghandle yang itu, jadinya yang itu lagi deh yang saya bisa masukin gitu. Yang saya juga tertarik gitu ya. Mungkin dulu gini, kenapa saya sekarang di kosmetik gitu ya. Saya dulu di Unilever banyak kategori produknya gitu ya. Ada personal care, ada food, ada ice cream, ada home care gitu. Saya personal care tuh saya paling seneng gitu ya. Asik gitu produknya gitu. Nah, pas sekarang ini saya lebih senang lagi karena di personal care itu ada yang namanya kosmetik nih. Gitu. Nah, kosmetik itu buat saya tuh exciting banget gitu ya. Makanya di sesi ini juga saya berusaha membawa excitement itu gitu ya dengan memberikan sampel produk dari Wardah gitu ya untuk feel the excitement-nya nih, asiknya handle produk yang bernama kosmetik. Ada sesi kedua sih saya setelah jam 3 itu tentang beauty industry sendiri gitu, untuk ngelihat excitement-nya di dunia kosmetik itu seperti apa. Jadi awalnya tidak direncanakan, tetapi karena kecemplungnya di situ lama di Unilever, akhirnya kebawa dengan expertise yang saya punya, akhirnya udah sangat spesifik di FMCG dan spesifik personal care, terus sekarang kosmetik seperti itu ya. Mudah-mudahan ini ada pertanyaan dari teman kita ini, Mbak Widya. Oh, ada Mbak Widya. Salah satu rahasianya kenapa selalu shining? Enggak sih. Mbak Widya tuh nanya, kenapa sih, gimana resepnya bisa ada di banyak organisasi? Apakah karena selalu shining saat FGD? Oh,
Pakai FGD saya kosmetik tuh, Wardah. saya FGD kayaknya cuma sekali ya dulu waktu masuk Unilever itu FGD, tapi sisanya saya kayaknya nggak FGD. Tapi gini, kenapa banyak di organisasi? Ya itu tadi sih karena kecemplung aja gitu ya. Kalau sekarang saya di Perkosmi karena perusahaan saya kosmetik, ya kan. Terus kenapa saya di masyarakat Indonesia anti pemalsuan gitu ya? Karena sejak saya di Unilever ya kita banyaklah terkait dengan produk-produk yang dipalsu gitu ya. Jadi masuk ke situ gitu. Terus kemudian waktu di ICCA ya itu kayak gantian aja tuh waktu di Unilever, ketuanya siapa, terus kayaknya gantian waktu Unilever gitu. Jadi sesuatu yang nggak di planning banget sih, tapi terus kemudian pada saat kita sudah di posisi itu jadi kayak mampir gitu, bisa nggak ngisi ini gitu, ya udah akhirnya gayung bersambut. Nah kan ada enaknya juga gitu ya ikut di organisasi itu, kita kenal banyak teman gitu ya, banyak informasi dan kita terus belajar gitu. Wah, ini kayaknya pesertanya nih antusias semua nih, Mbak. Ya. Mudah-mudahan kejawab semua ya. Ini ada. Iya, tapi ini saya kepingin banget nyelesain slide dulu nih. Boleh nggak? Salahnya terlalu shining ini, banyak yang naik. Oh, enggak, ini sedikit aja, aja. Oke. Have a smooth probation period. Tadi kita udah ngomongin how to in kan. Sekarang udah in nih. Begitu udah masuk, teman-teman itu ada yang namanya masa percobaan ya. Jadi gini, lulus kuliah udah prestasi, dapat kerja juga udah prestasi. Pas udah dapat kerja, ada yang namanya probation period gitu ya. And believe me, probation period itu susah ya teman-teman, bukan sesuatu yang mudah. Even harder waktu kalian bikin misalnya skripsi atau tesis gitu ya. Karena ini bos, ini bukan orang tua, ini bukan dosen, ini bos gitu ya. Yang menentukan lulus itu tuh bos gitu. Dan bos itu spesifik, very unique gitu ya. Dia tidak seperti dosen gitu ya yang sayang sama muridnya, atau tidak seperti orang tua yang juga sayang sama muridnya. Bos nggak ada apa-apa, pokoknya deliver nggak bagus, nggak lewat gitu. Ini harus serius gitu di sini. Jadi yang pertama apa? Kalau mau lulus probation, kita harus hard skill kita itu harus kuat gitu ya. Kita benar-benar kalau kita orang legal pasti legal knowledge kita harus bagus. Legal analysis kita harus bagus, terus sama ngerti nih instruksinya apa, objektifnya apa, kita harus ngerti gitu ya. Karena ternyata banyak yang nggak ngerti gitu, disuruh apa, terus hasilnya apa. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi make sure teman-teman nanti understand dulu nih apa sih yang disuruh gitu kan. Nah kemudian make sure itu clarity itu didapat dulu dari atasannya atau dari mungkin rekan yang lain gitu ya yang memberi pekerjaan. Nah, terus kemudian sebagai orang legal tuh harus faktanya apa, legal basisnya apa, baru identify. Jangan sampai orang legal itu ikut-ikutan gitu. Oh, kayaknya rasanya tuh enggak tuh, itu bukan orang legal. Facts-nya dulu apa? ABC. Oke, berdasarkan ABC ini apa nih dasar hukumnya, lihat gitu ya. Itu orang legal gitu ya. Kita nggak disuruh berhitung nanti teman-teman di perusahaan, tapi kita harus mengerti fakta apa, legal basisnya apa, nah posisi kita di mana. Seperti itu satu tuh ya, hard skill. Yang kedua adalah establish your soft skill gitu. Jadi apa nih soft skill? Jadi kita harus good interpersonal skill, kita harus bisa ngomong ke semua jenis orang gitu ya. Mau dia marketing, mau dia sales, mau dia engineer, production kita harus semuanya bisa. Kita harus good. Terus kita harus juga punya teamwork yang baik, kita bisa kerjasama sama IT savvy gitu ya. IT savvy itu apa? Kita tahulah sedikit ya teknologi, mesti gimana gitu. Jadi nggak boleh kita gaptek amat gitu. Kalau saya termasuk yang gaptek gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan sampai gaptek gitu, seperti itu. Nah, terus kayaknya ada sedikit lagi tanggung. Nah, ini tadi ya tips-tipsnya becoming a legal counsel gitu ya. Sebenarnya ini saya coba buat ini aja sih segeneral mungkin. Jadi kalau kita menjadi legal gitu ya, kita harus bisa articulate nih advice kita apa, pemikiran kita apa. Terus kemudian kita harus juga proaktif, sama kita harus disiplin ya. Jadi kita menentukan standar disiplin kita sendiri itu harus cukup tinggi gitu. Sama self learning gitu. Jadi jangan sampai begitu udah kerja kita bekutat ngerjain itu aja, kita nggak terupdate sama info-info legal terbaru, peraturan legal yang terbaru, itu jangan. Nah, satu lagi, participate in legal communities gitu ya. Kayak contohnya kalau nanti ada in-house counsel, jadi teman-teman menjadi in-house counsel,
member gitu ya, jadi member di ICCA gitu. Tapi kalau misalnya jadi advokat itu banyak sekali juga yang jenis-jenis perkumpulannya gitu. Nah, terus teman-teman harus learning core principle-nya teman-teman gitu ya. Kalau industrinya kecantikan harus paham banget, kalau industrinya minyak dan gas mungkin harus paham banget dan sebagainya. Nah, sama jangan lupa teman-teman itu harus memposisikan teman-teman itu jadi partner nih sama kalau kita di dalam perusahaan ya, menjadi partner gitu, partnernya orang sales. Kita harus bisa mikirin trying to be in their shoes gitu ya. Jadi kalau kita lagi diskusi kontrak dengan orang sales ya kita harus bayangin deh orang sales itu role-nya apa sih? Oh, dia cari omset susah bla 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 gitu ya. Jadi kita harus bisa berpartnering gitu ya. Nah, balik lagi no other way than reading gitu and discuss as many. Jadi tetap aja tuh pas udah kerja juga namanya orang legal harus sering-sering baca, bacanya harus banyak, sama harus sering diskusi gitu ya. Diskusi ini bukan cuman ke legal tapi ke orang bisnis ya. Supaya apa? Supaya kita ngerti nih apa sih bisnis proses gitu ya, apa sih gimana sih tuh bikin mesin gitu ya sampai kontrak beli mesin sampai ratusan halaman kayak apa ya, kita harus ngerti mesinnya itu mesin apa dulu gitu, kenapa sampai kontraknya tebal banget gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita dapati dengan kita berdiskusi dengan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan kita gitu ya. Oke, nah, ini waktunya udah tinggal 10 menit lagi, saya udah diingatkan sama. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab soalnya Mbak Yana. Saya bacain ya. Oke, jadi ya enggak ini diskusi ini hanya pointer saja, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi ada satu yang perlu saya highlight Mbak Diana. Jadi kenapa sih kita di hire gitu ya? Kalau untuk fresh graduate itu yang nomor 1 attitude ya. Kalau fresh graduate itu dilihat tuh dari attitude ya, because the company will pay for your attitude gitu ya, they will train your skill gitu, itu yang harus diingat aja ya. Sesuai dengan culture-nya company gitu ya. Ya, attitude-nya dulu deh, karena kalau fresh graduate nanti pasti diajarin sama bosnya, sama seniornya, apa segala macam, tapi attitude-nya yang tepat dulu, and then baru bisa masuk yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Azizatun Anissa. Menurut Ibu, skill apa yang wajib dimiliki oleh fresh graduate sehingga dapat bersaing masuk ke perusahaan besar seperti Paragon? Ya. Lalu ada pertanyaan juga dari teman kita, Mbak Ade. Izin bertanya Bu Yana, bagaimana sih cara membagi waktu antara pekerjaan, organisasi, dan keluarga? Mohon tipsnya. Nah, silakan mungkin mau dijawab yang mana dulu. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana sih kita cara lolos seleksi ya di perusahaan tadi ya, di perusahaan besar atau kecil gitu ya. Nah, mau nggak mau tuh memang kita memang harus berusaha dulu sih memenuhi kualifikasi perusahaan tersebut gitu ya. Karena biasanya pada saat ada vacant position gitu ya, mereka akan sebutkan kriterianya ya, pengalaman di sekian berapa tahun, atau misalnya untuk fresh graduate mereka akan seleksi based on itu. Jadi ya yang tadi gitu ya, winning selection-nya itu kita prepare CV dan kemudian kita siap juga interview dan melewati tahapan itu semua. Sebenarnya itu saja sih, sama tentu saja ya berdoa ya. Karena kadang-kadang itu doa itu sangat menentukan tuh. Bisa jadi karena doa kita diterima ya, bukan karena skill kita. Itu saya sering juga tuh mengalami seperti itu gitu ya. Tetap attitude nomor 1 ya, attitude ya. Iya, harus berdoa gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya Mbak Ade, ngatur waktu gimana ya? Itu memang susah sih. Kalau saya sendiri juga nggak ngerasa saya piawai mengatur waktu ya. Saya sering kewalahan juga gitu ya. Tapi kalau tips buat saya sendiri untuk diri saya memang biasanya membuat agenda sih. Jadi kalau udah urusan pekerjaan saya put gitu ya di agenda jam-jam siapa gitu. Nah, terus kemudian memang ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan gitu ya, kayak misalnya untuk keluarga udah pasti gitu ya kita prioritaskan. Terus kemudian untuk teman juga nih kayak acara ini nih itu prioritas buat saya gitu ya, karena 30 tahun yang lalu tuh kita sama-sama susah gitu ya kuliah bareng. Terus sekarang tuh sama-sama kita ngumpul buat acara ini, salah satu prioritas saya gitu ya. Kita memang sedapat mungkin mengatur harmoni sih, tapi kalau buat saya harus profesional aja sih. Kalau misalnya memang itu jam kerja ya saya harus benar-benar body and soul gitu ya, body and soul semuanya harus saya dedikasikan untuk kantor saya gitu. Tapi kalau saya udah komit, oke 3 jam saya meeting untuk
mungkin perkosmi gitu ya, karena wakil sekjen ya 3 jam itu wholeheartedly saya untuk perkosmi, mikirin nih industri kosmetika di Indonesia mesti gimana, seperti itu gitu. Jadi learning by doing sih, I'm not saying saya juga bisa, tapi saya berusaha gitu. Aduh. Ada lagi pertanyaannya? Ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Vera. Bagaimana sih biar karir bisa cepat naik, Bu? Ini karena keterbatasan waktu ya, saya yakin semua antusias pengen tanya, tapi mungkin pertanyaan dari Mbak Vera ini kita buat sebagai pertanyaan terakhir aja ya. Oke, baik. Yang masih penasaran boleh kirim email mungkin atau ya boleh. Ya langsung ya. Iya. Kalau saya nggak terlalu punya tips tuh gimana caranya naik promosi gitu ya, karena di setiap kondisi itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi ada suatu kalau kita ada gini, teman-teman nanti bisa kerja di perusahaan yang teman-teman tuh satu-satunya legal di perusahaan tersebut gitu ya, atau teman-teman masuk ke suatu perusahaan BUMN yang legalnya puluhan bahkan ratusan gitu ya. Nah, tapi kalau buat saya, yang pertama kita do the best lah ya, sama pekerjaan kita sendiri, do the best, terus kita interpersonal skill-nya bagus, terus kalau sama bos itu jangan menghindar. Bos di depan lift, kita muter naik tangga, jangan. Kita dekat, kita bersapa aja ya Bu, udah makan siang atau segala macam yang relevan ya, nanya. Minderan ya. Ya kita beranian aja gitu. Kita memang kalau harus ketemu ya kita pede aja gitu ya, jangan menghindar gitu ya. Terus kalau disuruh misalnya sama siapa, dapat tugas yang bukan urusan kita gitu ya, harus ketemu sama atasan-atasan yang tinggi, lakukanlah dengan senang gitu ya. Karena it can be your journey to naik promosi gitu. Jadi happy aja gitu ya. Mukanya tuh harus selalu happy gitu ya. Kalau disuruh kebanyakan nggak happy, ya udah nggak usah dilihatin gitu. Jadi terima kasih banyak Mbak Yana. Aduh, pencerahannya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, adik-adik semua. Ini waktunya tinggal 5 menit. Mbak Yana menyampaikan closing untuk session kali ini. Ini jadi total tadi yang bertanya ada 7 orang. Memperkenalkan diri tadi di awal ada 5. Masih ada loh sisa hadiah yang belum kebagian nih. Iya, Mbak, ini ada tim saya ya, Mbak Rani sama Mbak Rena tadi udah catat ya nama-namanya. Tolong diituin ya, 15 ya. Mbak Rani sama Mbak Rena ada ya, masih ada, bersuarakah? Oke, nah sekarang mungkin closing statement-nya sebelum kita menutup sesi kali ini. Iya. Jadi kalau saya sih merasa bahwa teman-teman pada saat kuliah ya, saya asumsi saya teman-teman masih banyak yang di bangku kuliah, itu nikmatin masa-masa belajar. Nah, pada saat nanti sudah mulai kerja ya, jangan pernah lupa juga tuh kita tetap harus belajar gitu ya. Sama networking itu penting banget gitu ya. Itu aja sih kalau saya menurut saya belajar dan networking itu tuh udah cakep banget tuh Mbak Diana gitu. Oke. Mbak Diana, ini saya ngasih ini dulu nih waktu sama si Mbak tim saya yang untuk list down 15 ini ya pemenang gitu. Jadi nanti minta tolong minta tolong Mbak Rena dan Mbak Rani untuk mencatat tadi ya. Udah dapat belum? Kasih kode kalau karena takutnya nanti hilang alamatnya. Kalau nanti ada yang masih penasaran, boleh tanya kemana, Mbak? Oh, email ya berarti ya? Ya, email aja kali ya, soalnya mungkin sibuk kalau di telepon. Boleh, saya kasih email yang bisa dilihat kapan aja. Baik. Masih banyak ya tadi ya Mbak Diana ya? Udah terjawab semua sih, cuma mungkin karena udah kita stop, jadi nggak ada yang nanya lagi. Tapi siapa tahu masih ada yang penasaran. Iya. Mbak Rani coba dikasih kode apakah sudah terima semua, sudah ditentukan 15 namanya? Sudah Bu, untuk teman-teman yang saya chat mohon dibalas ya. Saya ada minta alamatnya. Ya boleh dibacakan juga Mbak Rani mungkin supaya teman-temannya tahu dia dapat, nggak apa-apa Mbak Rani. Atau mau diketik juga monggo silakan sebelum di close ini layarnya nanti susah nyari alamatnya. Ibu masih boleh bertanya tidak? Oh boleh silakan. Masih ada waktu. Waktunya 2 menit lagi. Ya boleh. Oke.
Sambil nunggu. Singkat, untuk fresh graduate ya Bu, bagaimana untuk membangun dan mempertahankan rasa percaya diri gitu Bu. Apalagi kalau misalnya kita melamar gitu, tapi banyak ditolaknya gitu. Nah itu gimana Bu untuk membangun rasa percaya Iya, jadi tenang aja sih Mbak Gita ya yang bertanya ya. diri? Ya, Ya Mbak Gita Oke. tenang aja, kalau ditolak fresh graduate itu biasa gitu. Saya juga nggak tahu tuh ditolaknya berapa puluh waktu dulu awal-awal. Jadi tetap yakin aja gitu ya, Mbak Gita harus yakin bikin CV-nya juga bagus dan kita ngelamarnya sama yang sesuai Mbak Gita sama kualifikasinya gitu. mm-mm. Jadi jangan putus asa. Nah, in the meantime mungkin Mbak Gita bisa coba-coba cari kursus yang relevan gitu ya, kursus pajak kayak gitu. Walaupun kita orang hukum, kita kalau tahu pajak tuh berguna banget untuk kerja gitu. Kasih kayak kita atau kursus bahasa mungkin yang lain. Kalau bahasa Inggris kita udah bagus, mungkin kita coba bahasa yang lain gitu ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada tuh dengan belajar seperti itu sama berorganisasi. Ikut misalnya kalau kita susah bicara, kita nggak mudah, ikut Toastmaster aja, coba di googling Toastmaster Mbak Gita yang terdekat gitu ya di rumahnya. Nah itu sangat sangat membantu kalau ikut Toastmaster. Itu pengalaman saya ya. Terima kasih banyak Mbak Yana sharingnya. Ya. Ini waktu udah mau habis karena kita ada banyak sesi-sesi yang lain. Terima kasih semua buat adik-adik, teman-teman, Bapak, Ibu yang sudah ikut berpartisipasi di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Diana. Mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah kata. Thank you Mbak Diana. Sampai ketemu di sesi-sesi yang lain. Baik, kita tuh nggak foto ya. Baik Ibu Yana, Ibu Diana dan peserta semua, sebelum mengakhiri sesi kali ini akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya, Diharapkan kepada seluruh peserta untuk on-cam. Satu, dua, tiga. Abang-abangnya mana? 1, 2, 3. Siapa yang mau tuh? Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Kemudian kami ada video penutup untuk sesi kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diana. Saya izin untuk mengakhiri Zoom kali ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya.